Ada saat di mana serangan gaib tidak lagi melukaimu, melainkan berbalik menghantam pengirimnya. Namun sebelum itu terjadi, tubuhmu akan memberi tanda-tanda halus yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa-jiwa terpilih. Serangan gaib bukan sekadar kisah mistis yang menakutkan, melainkan bentuk nyata dari gelombang energi gelap yang dikirim melalui pikiran, kebencian, iri hati, atau niat jahat seseorang terhadapmu. Ia bisa datang tanpa wujud, tanpa suara, namun terasa di lapisan terdalam jiwamu. Ini bukan tentang dunia gaib yang menyeramkan, tetapi tentang tarikan antara dua kekuatan besar di alam semesta, energi cinta dan energi kebencian. Dan saat kamu hidup dalam keikhlasan, doa, serta kesadaran, maka setiap serangan itu kehilangan arah dan mulai mencari jalan pulang kepada pengirimnya sendiri. Serangan gaib sejatinya hanyalah ujian bagi mereka yang telah dipilih untuk naik ke tingkatan spiritual yang lebih tinggi. Saat tubuhmu mulai merasakan getaran-getaran aneh, panas yang tak bisa dijelaskan, atau kelelahan tanpa sebab, itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah bukti bahwa semesta sedang memintamu untuk tenang, karena sistem perlindungan spiritualmu sedang aktif. Dalam dunia energi, tidak ada yang hilang, hanya berputar dan kembali pada sumbernya. Jadi, jangan takut pada gelapnya energi yang datang kepadamu, sebab Tuhan dan semesta selalu menegakkan keseimbangan. Bila kamu merasakan kebenaran dari pesan ini, tuliskan angka 77 di kolom komentar, sebagai tanda bahwa kamu siap menerima perlindungan dan kebangkitan yang dikirim oleh semesta. Tanda pertama, getaran energi terbalik di tubuhmu. Ketika serangan gaib mulai kehilangan kekuatannya, tubuhmu akan menjadi tempat pertama yang memberi tanda. Tiba-tiba, kamu merasa berat tanpa alasan yang jelas, seolah langkahmu menembus udara yang lebih padat dari biasanya. Tapi itu bukan penyakit, bukan pula kelemahan fisik. Itu adalah reaksi alami dari tubuh spiritualmu, yang sedang memantulkan kembali energi hitam yang dikirimkan padamu. Dada terasa hangat, bahkan kadang membara, bukan karena marah, melainkan karena pusat energi di dalam dirimu sedang bekerja keras, menetralkan gelombang kebencian yang datang. Dan saat hawa dingin merayap di punggungmu, jangan buru-buru takut. Itu pertanda bahwa perisai energimu sedang aktif, menutup celah-celah aura, agar tidak ada energi asing yang masuk. Inilah yang disebut dengan resonansi balik, hukum halus yang jarang disadari manusia. Tubuh manusia, terutama milik jiwa-jiwa terpilih, adalah cermin energi yang sangat peka. Ketika getaran jahat datang menghampiri, tubuhmu tidak menerimanya begitu saja, melainkan memantulkannya sesuai frekuensi asalnya. Ibarat permukaan air yang jernih, segala batu kebencian yang dilemparkan ke dalamnya akan kembali memercik pada tangan si pelempar. Getaran balik inilah yang menandakan bahwa sistem pertahanan spiritualmu berjalan dengan sempurna. Energi negatif tidak musnah, ia hanya menemukan jalannya pulang, menuju sumber dari mana ia berasal. Dalam pandangan spiritual yang lebih dalam, ini bukan bentuk kutukan, tetapi bentuk keadilan semesta yang tidak pernah gagal menegakkan keseimbangan. Alam tidak berpihak pada kegelapan atau cahaya. Ia hanya mengembalikan segala sesuatu sesuai dengan getaran yang dikeluarkan. Maka jika kamu merasakan tubuhmu bergetar, panas atau berat, jangan panik. Itu bukan penderitaan, melainkan proses pemulihan. Energi dalam dirimu sedang menyesuaikan diri dengan irama kosmik agar tetap berada di jalur cahaya. Jiwa-jiwa terpilih yang melalui fase ini sedang belajar tentang kekuatan sejatinya, tentang kemampuan tubuh dan jiwa untuk menolak segala bentuk niat jahat tanpa perlu membalas dengan kebencian. Hukum refleksi semesta tidak memerlukan dendam, karena setiap niat buruk akan menemukan jalannya sendiri untuk kembali. Tubuhmu hanyalah jembatan, sebuah alat yang digunakan Tuhan untuk menunjukkan bahwa tidak ada kegelapan yang bisa bertahan di hadapan hati yang penuh cahaya. Tanda kedua, mimpi sebagai medan perang. Mimpi bukan sekadar bunga tidur bagi jiwa-jiwa terpilih. Ia adalah jendela menuju dimensi yang lebih halus,
tempat energi beradu sebelum tercermin ke dunia nyata. Saat serangan gaib diarahkan kepadamu, tubuh fisik mungkin tampak tenang, tetapi jiwamu sedang berjuang di medan yang tak terlihat. Di dalam mimpi, kamu mungkin melihat bayangan pekat yang mencoba mendekat, binatang hitam yang menatapmu dari kejauhan, atau pertempuran cahaya dan kegelapan yang berlangsung tanpa suara. Itu bukan sekadar simbol ketakutan, melainkan cerminan dari peperangan energi antara niat jahat yang dikirimkan manusia dan kekuatan cahaya yang melindungimu. Semesta bekerja dalam diam, dan melalui mimpi, ia memberitahu bahwa pertarungan sedang terjadi di balik tabir realitas. Bagi jiwa-jiwa yang peka, mimpi seperti ini terasa sangat nyata, bahkan meninggalkan sensasi berat ketika terbangun. Jantung berdegup cepat, udara terasa padat, dan tubuh terasa kehilangan energi. Namun sesungguhnya, itu adalah tanda bahwa kamu telah melewati benturan energi yang intens di alam bawah sadar. Roh pelindungmu, kekuatan spiritual yang menjaga keseimbangan dirimu, sedang menangkis serangan yang datang, melindungi inti cahaya dalam jiwamu agar tidak tergores oleh getaran kegelapan. Kadang kamu merasa seolah sedang bertarung, berlari, atau menatap makhluk asing tanpa mampu bersuara. Semua itu adalah bahasa simbolik dari dunia halus yang sedang menata kemenanganmu. Pertempuran dalam mimpi bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menunjukkan bahwa kamu tidak sendirian. Energi baik di sekitarmu, entah berupa doa orang yang tulus atau pantulan niat sucimu sendiri, sedang bersekutu untuk membalikkan arah serangan. Setiap kali kamu berani menghadapi mimpi yang menegangkan tanpa panik, kamu sebenarnya sedang memperkuat lapisan cahaya spiritual di sekitarmu. Alam semesta mengenali keberanian itu dan menjadikannya bahan bakar bagi proses pembalikan energi. Dan ketika getaran negatif kehilangan arah, ia akan kembali kepada pengirimnya dengan kekuatan yang sama besar seperti yang pernah mereka niatkan. Inilah tanda bahwa kemenanganmu sedang dirancang oleh semesta. Setelah peperangan di alam mimpi itu berakhir, biasanya datang rasa tenang yang aneh, seolah jiwamu telah menutup satu bab lama dan membuka gerbang baru menuju keseimbangan. Jangan abaikan mimpi-mimpi seperti ini, karena di sanalah semesta membisikkan rahasianya, bahwa setiap kegelapan yang menyerangmu sedang ditarik kembali menuju sumbernya, dan kamu sedang dibersihkan untuk naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Tanda ketiga, kehadiran alam semesta yang meneguhkan. Ketika energi gelap mulai berbalik arah dan semesta menegakkan keseimbangannya, alam akan menjadi saksi yang berbicara tanpa kata. Burung-burung yang biasanya menjauh akan kembali mendekat. Suara angin terasa lebih lembut, bahkan langit yang baru saja mendung bisa tiba-tiba menjadi cerah dengan cara yang tak masuk akal. Semua elemen alam seolah memberi tanda bahwa pertarungan energi di sekelilingmu telah mencapai titik tenang. Alam semesta mengenali perubahan dalam dirimu, merasakan bahwa frekuensimu telah naik, dan mulai menyesuaikan diri dengan getaran baru itu. Saat ini terjadi, kamu akan menyadari betapa setiap hal di sekitarmu bukan kebetulan. Ia adalah bahasa semesta, cara lembut dari Sang Pencipta untuk mengatakan bahwa perlindunganmu kini aktif. Energi di sekitarmu perlahan berubah menjadi damai, menenangkan, dan lebih hidup. Hawa panas yang dulu terasa menekan kini berganti dengan kesejukan yang menenangkan hati. Semua itu bukan karena dunia luar berubah, tetapi karena jiwamu telah beresonansi dengan frekuensi yang lebih tinggi. Kamu telah memilih untuk tidak membalas dendam, dan keputusan itu membuka gerbang keberkahan. Semesta berterima kasih kepadamu dengan caranya sendiri. Daun yang bergerak seirama dengan langkahmu, suara air yang menenangkan, bahkan aroma udara yang lebih segar. Semuanya adalah bentuk penghormatan dari energi alam terhadap jiwa yang memilih cahaya di tengah gelapnya serangan. Dalam hukum energi, setiap makhluk di alam semesta memiliki kesadaran. Mereka tahu kapan seseorang sedang memancarkan kedamaian sejati. Saat kamu menolak membalas keburukan dengan kebencian, kamu menciptakan gelombang energi yang menembus batas dimensi
dan seluruh unsur alam ikut bergetar dalam harmoni itu. Ini sebabnya alam tampak meneguhkan langkahmu, seolah berkata, "Kau tidak sendiri." Semua itu adalah tanda bahwa semesta berpihak pada keseimbangan, bukan pada balas dendam. Kekuatanmu bukan pada amarah, tetapi pada ketenangan yang tetap berdiri bahkan setelah badai energi menghampiri. Dan di titik inilah, kamu telah masuk ke dalam jalur yang disebut jiwa terlindungi. Jalur yang tak bisa dimasuki oleh kebencian atau iri hati, karena frekuensimu sudah melampaui jangkauan mereka. Jiwa terlindungi bukan berarti tanpa ujian, tetapi berarti setiap ujian tak lagi mengguncangmu. Kamu telah menjadi bagian dari harmoni semesta, tempat segala energi gelap kehilangan kekuatannya di hadapan cahaya ketulusanmu. Ketika kamu sampai di tahap ini, ketahuilah bahwa bukan hanya tubuhmu yang selamat, tapi juga seluruh getaran hidupmu telah menjadi benteng bagi cahaya yang kamu bawa. Tanda keempat, rasa sakit yang membebaskan. Rasa sakit yang datang tiba-tiba seringkali disalahartikan sebagai tanda kelemahan, padahal dalam dunia spiritual, ia justru bisa menjadi pertanda kemenangan. Ketika tubuhmu mendadak terasa lelah, kepala berdenyut tanpa sebab, atau perut terasa mual tanpa penjelasan medis, sesungguhnya ada sesuatu yang lebih dalam sedang terjadi. Itu bukan penyakit biasa, melainkan tanda bahwa tubuhmu sedang menjalani proses yang disebut pembersihan balik energi. Setiap sel di dalam dirimu sedang berusaha menyingkirkan getaran-getaran gelap yang pernah menempel di auramu akibat serangan gaib atau niat jahat seseorang. Tubuh fisik dan tubuh energi bekerja bersama, memfilter setiap sisa racun spiritual, agar tidak lagi menghalangi cahaya yang ingin keluar dari dalam dirimu. Proses ini mungkin terasa menyakitkan, karena tubuh manusia tidak terbiasa dengan frekuensi tinggi yang tiba-tiba muncul saat energi gelap terbakar habis. Seperti bara yang menguap menjadi asap, energi negatif harus melewati tahap panas sebelum benar-benar hilang. Rasa lelah yang kamu rasakan sebenarnya adalah bentuk pembakaran energi lama yang tidak lagi sejalan dengan pertumbuhan spiritualmu. Semesta sedang membersihkan jalur energi dalam tubuhmu, menyingkirkan segala yang tidak murni, agar kamu dapat bergerak lebih ringan menuju tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Dan di setiap denyut rasa sakit itu, ada pesan lembut yang tersirat. Kamu sedang dipulihkan, bukan dihancurkan. Setelah masa ini berlalu, kamu akan merasakan kelegaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Tubuhmu terasa lebih ringan, pikiranmu lebih jernih, dan hatimu menjadi damai tanpa alasan. Seakan beban lama yang pernah kamu pikul menguap begitu saja. Inilah hadiah dari proses pembersihan balik energi, fase di mana semesta memastikan bahwa tidak ada lagi sisa kebencian, dendam, atau ketakutan yang mengikatmu. Kamu akan merasakan peningkatan getaran yang signifikan, seperti udara yang lebih bersih setelah hujan deras. Tubuhmu, yang dulu menjadi medan perang antara cahaya dan kegelapan, kini menjadi rumah bagi kedamaian yang sejati. Secara spiritual, inilah tahap pembersihan pasca pertempuran. Saat energimu telah menang atas pengirim serangan. Di fase ini, semesta tidak hanya memulihkanmu, tetapi juga meneguhkan posisimu sebagai jiwa yang telah melewati ujian besar. Rasa sakit yang dulu kau keluhkan berubah menjadi pelajaran, dan kelelahan yang dulu kau hindari menjadi tanda bahwa proses penyembuhanmu sedang berlangsung. Tidak ada kemenangan tanpa pembersihan. Tidak ada pencerahan tanpa rasa sakit yang menyertainya. Karena hanya melalui nyeri yang disucikan oleh kesabaran, cahaya sejati dalam dirimu dapat bersinar tanpa batas. Tanda kelima, ketenangan yang tak bisa diganggu. Setelah semua badai energi berlalu, setelah tubuhmu melewati rasa berat, mimpi aneh, dan rasa sakit yang tak terjelaskan, tibalah pada tanda paling suci dari kemenangan spiritual. Ketenangan batin yang tak bisa diganggu siapapun. Ketenangan ini bukan sekadar tidak ada masalah, tetapi keadaan di mana jiwamu benar-benar berdamai dengan segala sesuatu yang pernah melukainya.
Orang-orang yang dulu membuatmu gelisah kini tidak lagi punya kuasa untuk mengusik pikiranmu. Kamu tidak lagi bereaksi terhadap provokasi, tidak lagi menuntut penjelasan dari mereka yang menyakitimu. Dalam diam, kamu mengerti bahwa semua yang terjadi hanyalah bagian dari perjalanan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Ini adalah ketenangan yang tidak lahir dari pelarian, tetapi dari penerimaan total terhadap irama semesta. Dalam fase ini, energimu telah mencapai frekuensi yang sangat tinggi, sehingga tidak bisa disentuh oleh getaran kebencian. Ibarat air yang bening, setiap percikan lumpur akan jatuh dan tenggelam tanpa mampu mengubah kejernihannya. Jiwa-jiwa terpilih yang sampai di tahap ini tidak lagi menilai dunia dari luka, melainkan dari cahaya. Mereka tidak membalas, tidak mengutuk, karena mereka tahu bahwa setiap energi akan kembali kepada sumbernya tanpa perlu mereka ikut campur. Inilah momen yang disebut keheningan kemenangan, ketika seluruh alam semesta bergetar seirama dengan ketenangan batinmu. Kamu menjadi saksi bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kemampuan menyerang, melainkan pada kemampuan untuk tetap diam dan damai saat badai mencoba mengguncang. Secara spiritual, ketenangan ini adalah bentuk perlindungan permanen. Setiap niat jahat, setiap getaran negatif, akan otomatis terpental sebelum sempat menyentuhmu. Ini bukan karena kamu kebal, tetapi karena frekuensimu sudah tidak kompatibel dengan kebencian. Sama seperti cahaya yang tidak bisa dipadamkan oleh bayangan, begitu pula jiwamu yang kini memancarkan kedamaian tak tergoyahkan. Alam semesta menempatkanmu dalam lapisan perlindungan yang tak terlihat, hasil dari semua proses pembersihan dan perjuangan batin yang telah kamu lalui. Setiap kali ada energi gelap yang datang, ia tidak menemukan pintu masuk karena semua pintu dalam dirimu kini dijaga oleh kesadaran yang penuh kasih. Dan ketika kamu mencapai titik ini, kamu tidak lagi mencari pembalasan atau pengakuan. Kamu hanya ingin menjaga kedamaianmu seperti seseorang menjaga cahaya kecil di tengah malam. Inilah puncak dari perjalanan spiritual melawan serangan khaib. Bukan kemenangan yang hingar-bingar, melainkan keheningan yang damai. Ketenangan inilah yang menjadi bukti bahwa kamu telah sepenuhnya menjadi bagian dari harmoni semesta,